Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar ilmu ekonomi C akan menjelaskan tentang FDI. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu ya. Nama saya Firdariski Anggraini. Halo, nama saya Nazmi Fadil Rahman. Halo, aku Henok Christian. Nama saya Ridho Augusta Putra. Nama saya Ataya Azhar Nabil Fidrizi. Tadi kamu bilang FDI ya? Lantas, FDI itu apa sih? FDI atau Foreign Direct Investment merupakan investasi lintas batas yang memiliki hubungan dengan penduduk perekonomian yang memiliki kendali signifikan terhadap para pelaku ekonomi non-residen. Menurut Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967, investasi asing merupakan alat yang tidak berasal dari devisa negara dengan fungsi pembayaran luar negeri, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, dengan sistem pembagian hasil oleh investor sesuai ketentuan undang-undang untuk membiayai perusahaan di Indonesia, dengan konsekuensi bagi investor untuk menanggung segala risiko dari penanaman modal tersebut. Oh begitu, emang FDI ada bentuk nyatanya? Tentu ada dong. FDI dapat kita lihat dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, termasuk tanah, bahan baku, ataupun persediaan oleh investor asing atau investor non-residen yang terlibat secara langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal. Lantas, apakah FDI dibagi berbagai macam jenis? Nah benar, jadi terdapat dua jenis FDI. Yang pertama ialah FDI inflow, yang berarti investor asing atau non-resident itu yang menanamkan investasi ke suatu negara tertentu. Sedangkan yang kedua adalah FDI outflow, yaitu investor residen dalam negeri yang menanamkan modal investasi ke negara lain. Kemudian contoh dari FDI itu bisa kita lihat pada investasi di sektor pangan antara Indonesia dengan Nigeria. Berarti contohnya seperti Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan Nigeria sejak tahun 1965. Ada salah satu faktor kerjasama ini didasari pada sektor ekonomi dan industri pangan. Sebagai negara dengan kawasan ekonomi terbesar di kawasan Afrika Tengah dan Barat, tingkat konsumsi masyarakat pun juga tinggi di Nigeria. Sehingga hal ini sebagai peluang perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di Nigeria. Salah satunya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Oh, PT Indofood Sukses Makmur. Itu perusahaan yang bikin Indomie bukan sih? Bener banget, menurut data World Panel tahun 2017, Indomie sebagai salah satu merek mie instan yang paling diminati di Nigeria. Jadi awalnya, PT Indofood Sukses Makmur memulai investasinya dengan bekerjasama dengan The United Food Industries, sebuah perusahaan industri pangan di Nigeria, serta Toloran, perusahaan industri pangan Singapura yang beroperasi di Nigeria. Lalu mendirikan pabrik pertama Indomie pada tahun 1995 dengan total produksi 8 juta mie instan di setiap harinya. Investasi outflow yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur di Nigeria membuahkan hasil dengan menguasai pangsa pasar dengan total 70% di Nigeria pada tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2020 yang lalu, PT Indofood Sukses Makmur telah mengakuisisi perusahaan industri pangan ternama Pinehil dengan membeli keseluruhan saham sejumlah 2,99 miliar dolar atau setara dengan 41,56 triliun untuk mengekspansi produksi dan distribusi Indomie di Afrika, Timur Tengah, Eropa Tenggara, tidak luput juga Nigeria di dalamnya. Baru-baru ini kan seluruh dunia kan, terutama Indonesia kan diterjang oleh pandemi COVID-19 ini. Apakah itu berpengaruh terhadap PT Indofood Sukses Makmur itu sendiri? Meski sempat diterjang pandemi, pada tahun 2020 yang lalu, PT Indofood Sukses Makmur mencatat keuntungan sejumlah 46,6 triliun rupiah dengan persentase meningkat sebesar 10,3%. Lalu, laba bersih yang mereka terima meningkat sebesar 30,75% dengan jumlah 6,59 triliun rupiah. Lalu dengan mengakuisisi Pinehill, pendapatan meningkat sehingga pendapatan yang mereka terima sebesar 121,1% di tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, perekonomian PT Indofood Sukses Makmur sempat surut. Hal ini diakibatkan oleh utang obligasi pasca pengakuisisian Pinehill sebesar
1,75 juta US dollar atau sebesar 25,2 triliun rupiah. Berarti berdasarkan apa yang kalian jelaskan, pandemi tidak menyurutkan jumlah laba yang diterima oleh PT Indofood Sukses Makmur dalam produksi Indomie di Nigeria. Pada tahun 2020, pengakuisisian Pine Hill mengakibatkan peningkatan laba hingga mencapai 121,1%. Namun, meskipun demikian, di tahun 2021, PT Indofood Sukses Makmur sempat mengalami penyurutan akibat obligasi. Namun, beban tersebut tidak disebabkan oleh efek pandemi, melainkan adanya tanggungan dari Pine Hill sebelum pengakuisisian oleh PT Indofood Sukses Makmur, sehingga dapat dikatakan produksi Indomie oleh PT Indofood Sukses Makmur tidak berdampak akibat pandemi pada tahun 2020-2021. Bukankah begitu, teman-teman? Bener banget tuh. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada perasaan, mohon diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih.